Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hazel Triganser Sinika, mahasiswa psikologi dengan NIM akhir 188 kelas E. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya dengan judul Pengaruh Game Online pada Kesehatan Mental Seseorang. Presentasi yang saya sampaikan pada saat ini untuk memenuhi tugas UTS Kewarganegaraan 2. Game online kini menjadi bagian dari gaya hidup modern, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Di balik keseruan yang ditawarkan, ternyata game online menyimpan potensi dampak negatif jika dimainkan secara berlebihan. Salah satu yang dikhawatirkan adalah pengaruhnya terhadap kesehatan mental, seperti kecanduan, stres, dan juga depresi. Karena itu, topik ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Dari berbagai literatur dan fenomena di lapangan, kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, munculnya gangguan kecanduan bermain game atau gaming disorder. Kedua, pola tidur terganggu dan munculnya stres berlebihan. Yang ketiga, interaksi sosial di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual. Keempat, prestasi belajar dan kerja bisa menurun. Serta yang kelima, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang literasi digital yang sehat. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami secara lebih dalam bagaimana dampak game online terhadap kondisi psikologi seseorang. Saya juga ingin merumuskan langkah-langkah kebijakan yang bisa diambil untuk menanggulangi efek negatif ini, serta meningkatkan literasi digital agar game dapat dimainkan secara sehat dan seimbang. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa alternatif kebijakan yang bisa diterapkan. Yang pertama, meningkatkan edukasi literasi digital di sekolah dan di kampus. Yang kedua, mendorong developer game membuat sistem batasan waktu bermain. Yang ketiga, memperluas akses layanan konseling bagi pelajar dan mahasiswa. Dan yang keempat, memperbanyak kegiatan offline seperti olahraga dan komunitas sosial yang bisa menyeimbangkan hidup. Dari beberapa alternatif tadi, saya mengusulkan kebijakan utama berupa integrasi literasi digital dan kesehatan mental dalam kurikulum pendidikan. Nah, melalui kebijakan ini, siswa dan mahasiswa akan lebih sadar akan dampak game, memahami batasan, dan bisa mengakses layanan psikologi jika mengalami masalah. Nah, untuk menerapkan kebijakan tersebut, perlu beberapa langkah strategis. Pertama, lakukan survei awal tentang kebiasaan main game dan dampaknya. Yang kedua, buat modul edukasi digital dan mental health. Yang ketiga, latih guru dan dosen agar siap menangani kasus kecanduan game. Serta yang keempat, libatkan psikolog dan komunitas untuk kegiatan edukatif. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat dampaknya. Nah, kesimpulan dari PPT yang saya sampaikan sekarang, game online memang memberikan manfaat, tapi jika dimainkan secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan mental. Maka perlu peran aktif dari banyak pihak seperti pakar pendidik, keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang bisa mencegah dan menangani dampaknya. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menjadikan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai ancaman. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak dan jangan sampai dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata dan banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.